Demografi. Sertakan usia, jenis kelamin, pekerjaan, dan lokasi. Karena orang yang lokasinya itu di misalkan daerah Madura, Jogja, Padang, umurnya berbeda, kelamin berbeda, background pekerjaannya berbeda, pasti personanya juga berbeda dong. Betul nggak? Latar belakang, tambahkan informasi tentang pendidikan. Wah, dia sudah lulusan S1, dia lulusan S2, dia tidak pernah sekolah, dia SMA. Karir dan keluarganya seperti apa. Oh, dia sudah punya anak, dia belum punya anak. Pasti akan berbeda. Tujuan dan tantangan. Kita jelaskan apa yang dicapai oleh persona dan tantangan yang mereka hadapi. Ya, misalkan ada yang bilang saya pengen sukses. Saya pengen membahagiakan orang tua. Saya ingin menyelesaikan masalah pekerjaan. Saya ingin agar anak dan istri saya bahagia, punya kendaraan dan sebagainya. Tantangan mereka, ya. Saya menghadapi kondisi pekerjaan yang tidak stabil. Saya menghadapi kondisi rekan kerja yang ternyata suka ngebully. Nah, hal-hal yang kayak gini akan sangat berguna untuk memberikan profil dan membuatnya mereka menjadi lebih bernyawa, lebih beremosi, dan serasa lebih real buat kita semua. Kebutuhan dan keinginan. Identifikasi juga, tuliskan juga. Apa kebutuhan dan keinginan utama mereka terkait produk atau layanan kita. Kalau kita menjual kosmetik, kalau kita menjual makanan, kalau kita menjual pendidikan. Kira-kira orang seperti ini maunya apa? Dan itu berdasarkan hasil dari survei kita. Selanjutnya, perilaku pembelian. Kita jelaskan, kita tuliskan bagaimana mereka biasanya melakukan pembelian. Ya, termasuk preferensi saluran alias ke toko mana, belinya online atau offline, setiap hari apa, faktor-faktor yang mempengaruhi keputusan mereka seperti apa kata orang tua, apa kata istri anak, apa kata teman kerja, lebih suka ngelihat iklan, lebih suka baca review. Setelah kita memahami itu, kita sudah mendapat gambaran yang besar, gambaran yang jelas, dan lebih bernyawa, lebih hidup tentang persona. Maka selanjutnya akan sangat memudahkan kita untuk membuat sasaran untuk promosi kita, untuk desain dari produk kita, untuk penentuan harga dan seluruh marketing mix atau bauran pemasaran ke depannya. Setelah membuat profil dari persona, sekarang saatnya kita visualisasikan dari persona ini. Kita buat dokumen visual yang menarik dengan gambar, kutipan, dan grafik untuk membantu tim kita memahami dan mengingat persona tersebut. Tuh, lihat gambarnya tuh buat contoh ya yang ada di layar. Kita gunakan ChatGPT atau Copilot dari Microsoft agar lebih efektif. Ya, minta mereka buatkan gambar orang yang gini, orangnya ini. Semua data-data yang kita punya dari hasil profil persona, taruh di ChatGPT lalu perintahkan buat gambar orangnya. Lagi duduk di mobil, lagi ngapain. Pang. Ya, dokumen visual baik gambar, kutipan, dan grafik. Perintahkan ChatGPT langsung jadi kok. Nggak pakai susah, nggak pakai lama. Setelah kita dapat ini, sekarang persona udah bisa kita pakai sebagai rujukan kita. Inilah fase yang kita sebut dengan aplikasikan persona. Gunakan persona sebagai acuan kita, referensi kita, rujukan kita ketika membuat strategi pemasaran, ketika membuat konten, ketika membuat produk, dan ketika membuat panduan layanan pelanggan. Sehingga terpastikan ya kalau orangnya kayak gini maka kontennya harusnya kayak gini. Kalau orangnya kayak gitu maka kita bikin promosinya kayak gini. Kalau persona seperti itu maka pelayanannya maunya kayak gini. Sehingga otomatis semua aspek bisnis kita selaras dengan kebutuhan dan keinginan dari pelanggan. Implementasi dari aplikasi persona ini akan mempengaruhi ke strategi pemasaran. Karena kita gunakan persona untuk mengarahkan kampanye pemasaran yang lebih tepat sasaran. Berpengaruh juga ke pembuatan konten. Karena kita akan buat konten yang relevan dengan kebutuhan dan minat dari persona yang kita punya. Desain produk. Karena sudah pasti jadinya produk kita sesuaikan dengan preferensi dan kebutuhan persona. Dan terakhir, layanan pelanggan. Kita bisa melatih tim layanan pelanggan kita untuk memahami dan melayani persona dengan lebih baik sesuai dengan cara persona ingin dilayani. Berhadapan dengan ibu-ibu yang sudah tua, ya, nenek-nenek. Berhadapan dengan emak-emak muda, emak-emak gaul. Berhadapan dengan anak kuliah yang lulus nggak jelas, ya, dia berharap lulus tapi nggak dapat lulus terus, ya, akhirnya cuma bisa makan makaroni terus, ya, sampai dindingnya sampai gemuk, sampai gede gitu kan, pipinya lemu. Nah itu juga beda cara handle-nya.
Dengan kayak gini cara bicara dan komunikasinya bisa kita sesuaikan sehingga upaya pemasaran kita akan menjadi lebih efektif. Demikian, jadi ketika Anda membuat STP itu nggak selesai di STP saja. Dia harus berujung kepada persona yang akan menjadi guidance, pemandu, rujukan, sasaran kita. Sehingga seluruh aktivitas pemasaran yang kita buat akan lebih efektif, lebih tepat, dan lebih bernyawa. Sampai ketemu lagi di pertemuan selanjutnya.